Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Itu belum saja ya. Ganti. Oke. Andrea ada Andrea Hadir, Pak. hadir. Buka ininya, buka apa? Oke, Andrea hadir. Sigita, Mana Pak? Andrea mana? Ini Andrea. Ya, Pak, ini saya. Kita mana kita? Kita, Saya, kita Pak. nggak ada. Oh, ada. Dan Hadir, Pak. Nur hadir. Marviana Hadir, Pak. hadir. Maulidina Hadir, Bapak. dan Serliana. Serliana ada? Ada, Bapak. Oh, ada. Taskia, Hadir, Pak. Zaskia, Zaskia ada nggak ada? Yohana. Hadir, Bapak. Kamu yang ambil kursi syariah semua. Ini kelas kursi syariah dulu kan. Kursi syariah apalagi itu kemarin. Juara akuntansi bukan? Iya. Yang bersama saya akuntansi, teori akuntansi ya. Yang semester lalu. Ah, diam ini. Saya tanya diam aja. Oi, 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 oi. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, jawab cepat lah. Aduh. Aduh, gimana. Saya tanya diam aja kayak kambing di sini. Ya, nggak ada yang jawab. Coba kalau kamu tanya saya diamnya gimana perasaanmu? Saya diam aja kamu nanya saya. Coba tanya, saya diam gimana? Atau kuliah ini saya diam aja. Harus perasaan itu harus ada pada diri kamu semua. Nah, iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya, soal tadi agak nggak begitu jelas, Alasan Pak. pasti Mohon sinyal. maaf. Alasan pasti sinyal. Alasan sinyal ya. Alasan sinyal. Ya. Jadi kalau saya tanya itu minimal satu orang udah jawab. Ini satu pun nggak ada yang jawab. Mana tuh? Ya. Bapak, maaf Bapak. Zaskia hadir ya, Pak. Pak, maaf Pak, saya juga hadir Pak, Dia Najib Pak. Oke, kita masuk kuliah ya. Jadi kita bahas mengenai elemen riset desain ya. Elemen
riset desain itu kita sudah bahas mengenai problem statement ya. Statement itu bicara mengenai apa sih masalah penelitiannya apa. Masalah penelitian itu diperoleh dari pengamatan ya, fenomena ya, di bab 1. Kalau di skripsi kan bab 1 itu. Ya. Jadi pengamatan fenomena itu dalam rangka apa sih, kenapa sebegitu gitu ya. Apa sih yang membuat itu terjadi gitu ya. Kok bisa terjadi peristiwa itu, apa menyebabkan peristiwa itu terjadi. Ya. Kok perilaku manusia seperti itu, apa menyebabkan dia berbuat seperti itu. Ya. Itu peristiwa-peristiwa terjadi itu menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, untuk dapat jawabannya. Jadi jawaban itu nanti berguna bagi pengambil keputusannya. Perbaikan sistem, perbaikan ketentuan, perbaikan peraturan, perbaikan culture ya, yang berguna bagi kehidupan manusia ke depan. Itu guna penelitian itu. Nah, tentu saja yang orang-orang yang sensitif terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ingin ditelitinya, tentu saja orang-orang yang punya ilmu kan, punya ilmu di bidang itu yang bisa dia melakukan penelitian di bidang itu sehingga terjawab itu kenapa seperti itu ya. Dan dia bisa juga memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan ke depan itu. Apa yang sudah dilakukan ke depan itu implikasi hasil itu berguna sekali untuk melakukan perbaikan ya, kebijakan ya, early warning ya, dan beberapa peraturan ya, culture, budaya kerja dan sebagainya. Nah, itu tujuan penelitian itu ya. Bagaimana masalah itu bisa terjawab nanti, untuk mengetahui masalah itu kenapa gitu ya, jawabannya. Ya. Kalau nggak ada penelitian, mungkin peristiwa terjadi itu tidak ada satupun yang ambil kesimpulan. Imah peristiwa itu pasti nggak ya terjadi begitu saja ya, misalnya. Hanya mungkin orang tertentu yang pemikir yang tahu arti itu, tapi dia juga susah menyimpulkan apakah ia seperti itu gitu ya. Kalau manusia itu melihat fenomena itu hanya penuh perkiraan ya, itu jatuhnya itu ke jatuhnya itu ya berdasarkan estimasi dia, berdasarkan pengamatan dia aja, nggak diterusi dengan pengumpulan data gitu, nggak ada konfirmasi terhadap itu ya. Jadi banyak sen aja, sen yang dimiliki peristiwa itu, tapi dia nggak tahu apa ya seperti itu ya. Jadi nggak berguna dia, subjektif, lebih subjektif ya. Kan banyak itu pejabat-pejabat yang melihat peristiwa langsung menyimpulkan yang itu fakta demikian gitu. Kan jadi gaduh gitu. Tapi kalau dia langsung meninjau ke lapangan, lihat hasilnya, datanya, dihubungkan dengan masalah yang terjadi gitu. Jadi bisa menyimpulkan peristiwa itu kenapa. Nah, kebijakan diambil betul-betul berdasarkan penyelesaian masalah itu. Nah, itu kita lakukan kemarin tuh ya. Saya sudah jelaskan itu ke saudara. Dan juga saya sudah minta, sudah menyusun bab 1 ya. Pertama judul itu bab 1 ya. Nah, bagaimana Pak sistematikanya? Bab 1 itu. Ya, baca buku panduan skripsi. Siapa yang sudah mendownload panduan skripsi? Siapa yang sudah punya panduan skripsi Indonesia Banking School? Ya. Siapa yang sudah mendownload tuh ya? Coba saya tanya nih ya. Itu saudara apa? Nih. Saya cek nih.
Nur Esa punya nggak buku pedoman punya skripsi ABS? Iya, Pak. Maaf, Pak. Boleh diulang, Pak? Aduh, ngapain kamu tadi itu? Tidur. Suaranya Tidur nggak kamu. jelas, Pak. Suara nggak jelas apa? Nggak jelas suara saya. Kan saya udah ngomong, masa nggak jelas? Coba yang jelas di mana suara saya? Kurang jelas sih Pak, kurang keras Pak suaranya Pak. Kurang keras suara saya. Apa itu saya. Nggak jelas juga suara saya, nggak jelas juga ya? Nggak jelas juga suara. Gimana tuh? Halo? Ya, Pak. Halo? Iya, Bapak sudah ada, Bapak. Sudah jelas. Tadi nggak jelas, saya nggak apa-apain, Flume nggak saya apa-apain. Cerita Flume yang aslinya. Ini masih jelas nggak suara saya? Tadi emang beberapa kali sempat agak putus-putus, Pak, tapi sekarang udah membaik. Seulang lagi ya. Kamu udah mendownload buku panduan skripsi nggak ABS? Saudara Udah, Maulidina? Bapak. Udah. Maulidina udah. Maulidina Sudah, Bapak, sudah. udah. Bab 1 itu isinya apa aja? Sistematikanya. Latar belakangnya. Apa sistematika? Itu dibacakan apa itu? Itu dibacakan di buku panduan skripsi itu dibacakan. Apa sistematika bab 1 itu? Nyusun bab 1 sesuai dengan buku pedoman dan sistematikanya. Kalau Nur apa? Nur. Coba Nur. Kamu udah download belum? Buku panduan skripsi ABS. Sudah, Bapak. Nah, coba bab 1 itu isinya apa? Sistematika isi. Bab 1. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Bab satu itu yang latar belakang masalah, bukan, Pak? Loh, kamu tinggal baca buku pedomannya mana? Buka pedomannya. Kota jawab saya, buka buku pedoman skripsi itu. Kalau udah di-download, buka. Coba kamu Pendahuluan Pak. share nih, ya. Share. Coba kamu share sini. Coba share. Pedoman skripsinya. Coba share sini. Pak, suaranya kecil Pak. Itu suaranya kedengaran nggak yang lain? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar. Iya, Pak, Oh, di kecil. saya. Kalau kecil mungkin perusahaan sudah yang parah tuh ya, sinyalnya tuh. Suara kamu jelas semua pada saya sini. Jelas semua suaranya. Mana Nur tuh, Nur? Diam aja tuh. Juliana mana Juliana?
Nah, Bapak. Mana tuh? Kamu udah download belum? Belum kamu share dong. Share sini. Kemarin di perpustakaan di biasa bisa di-download, Bapak. Jadi langsung dikasih template deskripsi aja. Apa? Buku Sebenarnya panduannya buku pandu nggak Bapak kamu nggak bisa, download. iya di perpustakaan IBS-nya. Jadi kasihnya deskripsinya, Pak. Astagfirullah, buku panduan skripsi saya tanya, Iya, buku Bapak nggak panduan bisa skripsi. di-download. Belum bisa di-download. Kok bisa Belum download? ada, Pak, buku panduan skripsinya, Pak. Nggak bisa di-download, Pak. Nggak bisa dibuka. Coba ditanya bagi ke prodi akuntansi. Kapolri akuntansi tahu nggak Kapolri akuntansi? Sudah ditanya, Bapak, tapi hanya dikasih template-nya saja. Apa? Sudah ditanyakan, tapi hanya dikasih template skripsinya aja. Tanya ke siapa? Tanya ke siapa tuh? Pak Arif, Jangan Pak Arif tanya. Buku panduan skripsi akhirnya dia tanya ke prodi, ke prodinya Bu Nova. Bu Nova ya, Pak? Bu Nova tanya Oh, iya. skripsinya. Katanya ternyata Bu Nuri, ke wakil ketua satunya. Waktu kamu eh, waktu awal semester untuk mendapatkan bimbingan skripsi ini, bimbing diarahkan nggak sama kaprodinya? Karena nggak pertemuan dengan kaprodi, kamu bimbing skripsi apa soal semacam diarahkan nggak sama kaprodi? Enggak, Pak. Belum ada. Tidak, Pak, Nggak, belum. nggak ada pertemuan. Iya, Pak, nggak ada, Pak. Aduh, saya waktu wakil satu selalu ada pertemuan deh. Wakil satu. Pertemuan dengan kelas sore, kelas pagi. Awal semester satu kumpulin mereka, kasih pengarahan. Tidak ada. Terus senyum kamu itu ya. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Kalau nggak kedengaran kasih tahu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Juga nggak kedengaran kasih tahu. Kalau diam berarti suara saya kedengaran tuh. Kalau diam. Kalau saya tanya nggak kedengaran suara apa? Nggak ada alasan. Kamu diam ngasih tahu saya sebelumnya kok. Suara saya nggak kedengaran. Ya. Jadi kalau Baik, Pak. lagi azan tuh azan. Ini kayaknya apa? Sinyal kacau juga. Klik-klik nih.
Oke, ketemu lagi ya. Saya bingung suara saya kedengaran nggak? Terdengar Bapak. Tapi wifi saya nggak ada masalah sih. Nah, kemudian juga mengenai teori framework, kerangka teori. Saya sudah jelaskan juga kemarin tuh, kerangka teori itu kan terkait dengan deskripsi itu bab 2 ya. Nah, saya tanya sekarang, kamu nggak punya buku panduan skripsi ya? Gimana bikin skripsi itu ya, sesuai dengan format IPS? Kalau dikasih template itu kan hanya judul sub aja dikasih kan. Namanya 3 template ya. Tapi buku panduan itu beda sama template ya. Maka saya heran kok diarahkan ya. Dan juga situ ya. Kalau segi mahasiswa itu yang perlu kamu minta ke AK itu panduan akademik. Buku panduan akademik punya nggak? Buku panduan akademik? Enggak, Pak. Enggak juga, Masya Allah. Kamu masuk tahun berapa nih? Tahun berapa Gimana masuk? Pak? Suara saya kedengaran nggak suara saya? Putus-putus Iya, Pak, terdengar. maaf. Putus-putus. Siapa yang Mm-mm. semua putus-putus saat tes lagi nih ya? Ya. Yang putus itu apa sinyal kamu itu saya tuh, pusing saya nih. Nur, kamu suara saya kedengaran nggak? Putus-putus gimana? Mendengar, Pak. Putus-putus nggak, Nur? Enggak, Pak. Enggak. Maulidina putus-putus nggak suara saya? Tidak Bapak. Selena putus-putus nggak suara saya? Sekarang udah enggak Pak. Tadi putus-putus saya bilang tuh ya. Tadi putus siapa? Kamu ya, Selena. Iya Bapak. Putus-putus gimana? Kalau yang lain bilang nggak putus-putus, kamu aja putus-putus. Ya. Kata kamu jernih. Sinyal kamu kali itu. Saya tanya putus-putus. Kalau saya tanya nggak ada bilang putus. Itu saya tanya putus-putus. Dengan alasan kamu aja tuh ya. Putus-putus supaya saya nggak pura nggak tahu ya. Heran saya lihat saudara ini ya. Andrea mana? Andrea suara saya kedengaran nggak Andrea? Dengar, Pak. Putus-putus nggak? Enggak. Putus saya tanya nggak dengaran suara. Yohana, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bapak. Enggak, kenapa saya tanya itu? Setiap saya tanya, alasannya suara saya nggak kedengaran. Putus-putus lah. Merasa jernih tuh ya. Maka saya tes tuh. Habis waktu saya ngetes ini aja nih. Dia Nazif lah. Suara saya kedengaran nggak? Nazif, Kedengeran. kamu lagi ngapain? Lagi Kedengeran, sama tapi jaringan saya nggak stabil ya, Pak. Yang kamu nggak stabil, stabilkanlah ya. Kenapa? Stabilkanlah jaringan kamu itu, stabilkanlah gimana cara nggak tahu saya tuh. Iya, ini saya lagi. Kalau kuliah, Ini siapkan saya disclaimer perangkatnya. dulu, Pak. Dari awal. Zaskia gimana? Suara kedengaran nggak? Terdengar Pak, aman. Gita, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Marfiana, Zaskia. Terdengar, Pak. Nah gini aja, kalau saya tanya bilang putus-putus, berarti kamu kurang ajar tuh ya. Saya tanya suaranya nggak kedengaran Pak, berarti kurang ajar kamu. Ya. Saya tanya selalu gitu jawabannya. Kurang kedengaran lah, bilang aja kamu lagi tidur ya, tiduran. Ya, ngerti nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Itu ada alasan. Saya tanya itu mulai kuliah pertama, saya tanya alasan pasti itu. Sudah putus-putus lah, nggak kedengaran lah. Ya. Jadi pusing saya ini itu apa saya nggak ada masalah. Saya coba tes nyalain YouTube jadi ya, saya nggak ada masalah. Lihat TV nggak ada masalah.
Di mana putus-putus itu? Ya, mengganggu pikiran saya juga tuh putus-putus. Jadi percuma ya saya ngomong putus-putus ya. Itu maksud itu ya. Jadi tolong kalau saya tanya, nggak ada lagi istilahnya sudah putus-putus, berarti saya coret aja namanya. Saya kasih 0 tuh ya, saya tanya itu, kasih 0 aja lah ya. Itu modus tuh, modus. Saya bukan malas kuliah online itu malas banget. Udah malas kuliah online sekarang. Ya. Saya mau offline aja. Online malas itu ya. Bikin pusing aja. Mahasiswa nggak dengar lah, nggak cuek lah. Tadi siapa nanya itu? Ada nanya tuh, siapa nanya tuh? Gimana saya diamin enak nggak nanya tentang absen nih? Saya cuekin aja tuh ya. Ada berapa orang nanya, 2 orang nanya absen, saya hadir Pak. Saya cuekin aja, gimana perasaannya? Ya, nggak saya jawab. Ya, saya tanya itu nggak dijawab lah, nggak itulah ya. Jadi malas ngajar sore ini ya. Jadi saya mulai lagi ya. Jadi saya udah jelaskan teori framework ya, kerangka teori. Itu bab 2 udah saya jelaskan itu ya. Apa itu teori, kerangka teori itu? Kalau kamu meneliti misalnya hubungan X dan Y ya. Kerangka teori apa? Pertama, kerangka teori sudah menjelaskan ada nggak teori yang bisa jelaskan hubungan X dan Y. Kalau nggak ada, jangan bikin riset seperti itu. Ya. Nggak ada teorinya Pak, nggak ada teori. Ngapain kamu bikin riset ya? Nggak ada teori itu. Itu namanya grand teori. Jadi grand teori apa nih? Sinyal. Oh, signaling teori, iya. Coba kamu jelaskan kenapa X, Y itu berpengaruh dengan teori sinyal. Biar saya jawabnya. Ya. Berarti teori sinyal nggak pakai dong saya jawab. Ya. Nggak bisa pakai teori sinyal. Kamu bisa jawab pakai teori buat X dan Y. Berarti salah. Segituin aja. Ya. Itu teori apa lagi itu? Itu Pak, agensi teori. Coba jelaskan hubungan Y, X terhadap Y menggunakan teori agensi. Logikanya gimana? Bukan logika, jelaskan. Positif, negatif, itu gimana hubungan? Nggak bisa jelaskan. Berarti agensi teori nggak bisa dipakai. Ya. Nggak ketemu Pak. Nggak ketemu ya udah, jangan peliti itu. Udah peliti itu ya. Saya cari nggak ada Pak. Ada gimana? Ya. Teori nggak ada. Tidak kamu ceritakan logika teori seperti apa itu. Ya. Jadi misalnya informasi akuntansi kalau disajikan di pasar modal berarti akan berdampak pada harga saham. Teori apa tuh? Signaling teori. Ya. Contoh seperti itu. Maka cari lagi agensi teori yang bisa menjelaskan X, Y itu. X dan Y. Kalau di ekonomi ada model yang bisa menjelaskan itu. Ada rumus matematiknya. Ya. Bisa pengaruh inflasi terhadap harga komoditas itu. Ini bisa dijelaskan secara matematik ya. Berdampak makin tinggi inflasi. Artinya inflasi itu pergerakan harga itu bukan inflasi. Artinya inflasi menimbulkan harga naik atau harga naik menimbulkan inflasi. Ya. Terus tahu ya, tahu. Jadi tujuan teori kerangka teori itu kita bisa menjelaskan tujuan penelitianmu apa. Peneliti itu Pak untuk bisa melihat bagaimana pengaruh X dan Y. Berarti kerangka teori ya carilah grand teori misalnya X dan Y, X terhadap Y. Kemudian juga jelaskan X itu apa, jadi teorinya apa itu X. Ya. Konsepnya apa X, apa konseptual X. Kalau kita dalam rangka mengenal si X itu ya, secara teori. Ya. Kita belum ketemu sama orang nanti di lapangan kan. Ya. Atau kalau udah pengalaman penelitian, waktu X itu sedang teliti Pak, tapi telitinya di daerah negara Singapura, yang negara ini belum nih. Jadi saya tahu X tuh. Itu lebih enak tuh. Kalau udah kenal berarti teori udah tahu tuh ya. X itu apa. Teorinya tinggal itu aja, tinggal bagaimana kondisi di Indonesia gitu. Tadi kan Singapura, Indonesia gimana? Apa dibahas teori tentang variabel itu? Ya konsepnya, definisinya, penjelasannya, siapa variabel itu, bagaimana ngukurnya ada berapa pendekatan,
Sebutkan bahasa pendekatan yang mana lebih dulu. Mungkin kalau kadang-kadang dulu diawali dengan sejarah juga. Ya. Lahirnya variabel itu kapan gitu. Siapa menemukan pertama kali variabel itu? Karena sampai ke situ ya. Biar tahu. Ya. Kemudian kalau bagian mengukurnya ada formulasinya, harus tahu formulasi itu. Variabel pengaruh formulasi harus tahu. Itu contoh nih. Variabel itu A. Pak A itu diukur dari B dibagi C. Ya. Saya tanya, kalau C naik, A-nya gimana? C naik, nggak tahu ya. Berarti nggak ngerti. Formulasi itu nggak ngerti. Kalau B naik, A-nya gimana? Nggak tahu juga loh. Ketemu A sama dengan B bagi C. Ya. Atau A sama dengan B dibagi 1 kurang C. Kalau C naik gimana? Nggak tahu. Berarti belum kenal variabel, nggak ngerti formulasi itu. Kalau A-nya sekian, agak nilainya besok sekian lagi, artinya apa? Nggak tahu juga. Berarti surah nggak nguasai itu tentang variabel itu. Kalau nguasai jangan teliti. Ya. Jangan teliti. Ya. Harus tahu, apalagi diteliti harus tahu, sudah harus tahu. Variabel apa harus tahu. Cari teorinya. Boleh cari juga penelitian sebelumnya yang pernah meneliti tentang X itu. Ya, cari juga. Boleh cari juga penelitian yang X itu hasil penelitian X terhadap Y. Cari juga penelitiannya. Ya. Itu di kerangka teori itu. Teori framework-nya harus spesifik situ. Sekarang di teori framework itu dapatlah konseptual framework. Saya bisa menjelaskan hubungan ternyata X itu berpengaruh terhadap Y positif ternyata. Dari kajian teori seperti sebelumnya, wah ternyata X itu berpengaruh positif terhadap Y. Lahirlah suatu hipotesis. Nah, konseptual framework itu dari pemikiran peneliti. Ya. Mungkin teori nggak ada hubungan X terhadap Y. Secara rinci nggak jelas, tapi dengan kalau X, Y, kita tahu pasti X itu ada hubungan. Ya. Dengan logika-logika teori yang ada, kamu lihat kajian kamu itu dapat kesimpulan X itu berpengaruh terhadap Y. Tapi polisi nggak tahu bahasa yang meninggal itu korban ini si A itu ada hubungan dengan si B, nggak tahu tadinya. Nggak tahu pengaruh B terhadap A. Hasil investigasi juga, wah ternyata si B itu pengaruh terhadap A. Kalau lihat di luar soalnya nggak ada hubungan antara si B dengan si A, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan antara pelaku dengan korban, nggak ada hubungannya. Jadi kaji, dieksplorasi, diteliti ya, ilmu psikologi macam-macam, oh ternyata ada hubungan. Itulah konseptual framework. Ya. Setelah dari pemikiran si peneliti terhadap hasil kajian teori itu. Adalah konseptual framework. Jadi teori framework sama konseptual framework itu beda. Konseptual framework lahir dari kajian-kajian teori. Rangka teori yang dikaji itu. Sedangkan teori framework lahir dari referensi-referensi buku, jurnal ya. Dari situ. Ya. Maka konseptual framework loh, kok bisa kamu itu pengaruhnya padahal penelitian sebelum belum ada yang lakukan itu. Kok bisa kamu? Jadi sesuatu yang baru, keterbaruannya ada karena dia bisa menyimpulkan dari sekian teori itu X pengaruh terhadap Y. Padahal orang lain nggak pernah kepikiran seperti itu. Itulah konseptual framework. Ya. Nah, itu di kerangka teori. Di kerangka framework itu lahirlah hipotesis. Ya. Makanya konseptual framework itu kalau sistematikanya sebelum hipotesis. Jadi kajian teori framework, konseptual framework, baru hipotesis. Hipotesis ya. Ada hubungan itu. Ya. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya review lagi pelajaran sebelumnya. Saya malas kalau senanya pasti budek telinga, malah saya tanya ya, saya jelasin aja reviewnya. Itu ya. Nah sekarang udah problem statement udah tahu ya. Kemudian juga kerangka teori untuk bisa menjawab pertanyaan itu udah kebayang ya. Teori kita pakai apa nanti problem itu mungkin kita lebih tahu di awal. Ada pikiran nilai konseptual framework itu yang dasar dari hipotesis ya. Udah tahu kita itu. Nah sekarang udah tahu tuh ngapain?
Nah, penelitian itu perlu ke lapangan, cek data, perlulah, ya. Nggak bisa penelitian begitu baru kajian teori udah sok tahu, nggak bisa, ya. Kalau itu sok tahu hipotesis Pak, nggak usah ke lapangan apa, udah tahu kok jawabannya. Itu perlu hipotesis, perlu dugaan, ya. Dugaan dari kajian teori sama riset-riset sebelumnya, bagian dari kajian teori juga. Itu kan belum pasti, ya. Tapi sama aja kok Pak. Ini kasus peristiwa mirip kok dengan kejadian di Bandung, di Jakarta ini ke Bandung, berarti sama lah. Nggak bisa ya, nggak bisa. Dunia ini dinamis ya, dinamis dunia. Nggak ada yang peristiwa itu yang persis sama. Nggak ada peristiwa penyebab itu sama, nggak ada. Ya, maka semua nggak mapan. Dunia berputar, bergerak ya. Dinamis, gerakan itu kadang tidak teratur, yang teratur atau bisa dikontrol, nggak dikontrol ya. Nggak bisa ya. Kalau kamu simpulkan bahwa kajian itu disimpulkan, bikin gaduh. Ribut langsung kampung ya. Nah, itu banyak tuh menteri-menteri kebijakan tuh, heboh tuh. Karena sok tahu, baru bab 2 langsung menyimpulkan. Bahwa hipotesis langsung mengatakan itu yang terjadi. Kacau itu ya. Heboh terus tuh. Ya. Jadi nggak bisa. Semua pimpinan yang ada itu pimpinan putusan berdasarkan bukti, data, hasil riset. Itu nggak bisa dibantah itu. Bisa katakan, bisa di perusahaan nih, kamu jadi direktur utama. Kebijakan ini. Heboh. Berapa heboh? Kamu tahu nggak latar belakang saya bikin? Ini peristiwa yang terjadi selama ini. Ini datanya. Tujuan saya memperbaiki keadaan. Loh, kamu udah tersiksa gini, saya bikin lebih baik, kok heboh kamu? Pasti diam tuh karyawan tuh. Tapi kalau kita nggak punya data, langsung kebijakan saya merubah kondisi hidup lebih baik. Datanya nggak ada. Manusia ini bego semua. Dibuat tuh malah protes tuh. Protes. Loh, kok protes? Perbaiki kamu? Ya, tapi kamu nggak punya data. Nggak punya ke lapangan. Pikiran aja. Maksudmu baik, tapi orang nggak diterima. Ya. Kamu bantah apa? Orang bilang tuh nggak ada Pak. Bantahnya gimana coba? Pak iya. Tapi nggak ada data gimana? Nah, itu gunanya penelitian itu. Itu punya ke lapangan. Jangan sampai baru bab 2 udah sok tahu ya. Belum jelas datanya, belum tahu. Nah, karena kita butuh ke lapangan ya, butuh ke lapangan cari data untuk bisa mengkonfirmasi, membuktikan ya, melihat sesungguhnya yang terjadi. Benar nggak dugaan kita itu? Dugaan kita itu lahir dari kajian teori. Betul nggak dugaan-dugaan kita itu? Dari pengamatan kita kemarin, betul nggak gara itu? Dari pengamatan kita bisa juga kita belum datang tapi dapat informasi, baca di media, bisa juga seperti itu. Ya, wah dikajilah ya, dapatlah dugaan. Wah ini kita harus ke lapangan nih. Nah ke lapangan itu perlu persiapan. Jangan baru sampai bab 2 langsung ke lapangan, mati itu ya. Ya, bisa nggak pulang sampai kiamat, nggak pulang peneliti itu dari lapangan. Kemana dia ini? Dia mau meneliti. Dia bikin apa Pak? Baru kajian teori langsung peneliti. Apa mau cari di lapangan? Kemana dia pergi? Tahu nggak tujuan itu? Dalam penelitian di mana? Data dikumpul seperti apa? Apa cara mengumpul, gimana caranya? Analisis ada nggak? Nggak ada Pak. Lu nggak, kok pergi aja? So tahu pergi aja ke lapangan. Diterkam harimau nggak tahu tuh. Maka perlu ada persiapan. Persiapan itulah di bab 3 berdesain penelitian. Bab 3 itu persiapan ke lapangan ya. Persiapan ke lapangan, nanti di lapangan itu kamu analisis datanya. Kamu kaji, kulihat faktanya, benar nggak ini? Analisis, ini itu masih lapangan tuh ya. Itu nama bab 4. Tapi persiapannya di bab 3. Jadi kalau kamu ketua tim peneliti, ada tim yang datang ke lapangan, di training apa trainingnya? Bab 3 diselesaikan ke dia, bukan bab 1, 2. Ngapain dia tuh, nggak penting dia kan mengumpul data. Yang dijelaskan kajian teori nggak penting ya. Dia kan ini kita mau ke lapangan nih, tempat daerahnya daerah A. Kemudian ke situ kita mungkin tanggal sekian,
Dan kamu harus menyiapkan ini, alatnya ini. Yang kita tujulah variabel ini namanya. Kalau orang ni orangnya orang, tentu lagi ini orangnya jangan semua orang ya. Jangan yang muda-muda. Ni kita butuh yang tua-tua sampelnya. Jangan semua orang tua di itu diambil. Tentukan aja, kena nentukannya. Kasih tahu dia tu yang datang ke lapangan tu. Itulah kita udah perlu penuhulan waktu awal. Ni yang sudah kamu ambil ya. Loh, kenapa ini Pak nggak lain? Nggak ada debat tu ya. Walaupun datang ada debat lagi. Kenapa? Pak, kenapa sih kata pekerja lapangan tu? Pak, kenapa sih ngambil data aku, data B? Itu nggak perlu ya. Karena kita udah kaji tu. Kamu pekerja aja. Yang ambil A, jangan tanya kenapa nggak B. Kamu nggak tahu. Ayo cepat. Suruh ngambil data aja. Banyak tanya lagi tu. Nggak ada di bab 3 itu kita nggak membahas masalah kaji-kaji lagi. Pro kontra segala macam. Nggak ada di bab 3 itu. 30 poinnya. Kita mau pergi nih, populasi targetnya ini. Kalau orang sampelnya ini diambil, sekian persen berarti sekian orang mau diambil sampelnya. Tentukan gimana caranya. Ini ya. Kemudian ada variabel itu banyak variabel definisi itu. Kamu variabel mana dipilih? Variabel A aja kan sub itu beda-beda tuh. Yang mana diambil nih ya. Tentukanlah ya. Oh di lapang Pak, ini Pak, Bapak ambil variabel ini ya. Bisa jangan ini Pak, ini jangan ini. Itu enggak diterima tuh diskusi. Diskusi gitu udah tuntas waktu bikin proposal. Tuntas. Ya. Nah, lagi diperbaiki itu. Ya. Nah, itu kalau itu enggak selesai penelitiannya, ya. Penelitiannya. Tapi itu ke lokasi, wah berubah lagi, ini berubah lagi. Berantakan semua penelitiannya. Tadi mau bikin sampel wanita. Nggak jadi Pak, kenapa? Kita ketemu laki-laki aja udah. Ketemu kan berarti dibatalin dong, pindah daerah dong, yang di situ aja. Tapi sebelum pindah daerah kan dia waktu bikin proposal kan udah tahu peserta itu nggak ada perempuan. Kok minta perempuan di situ sampelnya? Udah tahu perempuan nggak ada. Udah nggak tahu Pak, nggak tahu kok bikin bab 3. Kan ada penolak, ada ditanya lah ya. Misal kalau perempuan di desa itu ada nggak perempuan? Banyak datanya tuh. Ya. Alasan. Itu bab 3. Nah kita bahas sekarang bab 3 desain. Jadi kita bahas sekarang itu ya. Jadi kalau sudah bikin deskripsi bab 3 itu lihat bab 3 itu. Metodologi penelitian. Nah itu yang desain itu. Itu persiapan ke lapangan. Ya, apa aja dipersiapkan ke lapangan. Itu bab 3 itu. Jangan sampai bab 3 itu belum selesai udah ke lapangan. Woi. Bab 3 udah dibikin. Ini gimana proposal aku cuma 2 bab ya Pak. Bab 3 mana persiapan? Aman tuh Pak, gampang lah. Nanti bisa pikir nanti ini dulu deh. Waduh. Itu namanya estimatis. Estimatis. Mana nggak jelas nih, nggak jelas. Dia tahunya cuma ambil data Kerian, Japura. Itu data kamu ambil apa? Nggak tahu juga. Ntar situ aja Pak kita pikirin. Penting kita ke Japura dulu. Ya, gimana aja kita baru pikir di situ deh. Itu biayanya sudah gede, berhari nggak ketahuan. Ya. Kan tim lapangan itu digaji per hari itu. Gaji per hari. Uang sakunya, belum penginapan hotelnya. Belum lagi akomodasinya. Hotel, tanah pun segala macam. Belum lagi alat-alat digunakan. Ya. Sewa mobil segala macam. Waduh. Ya. Mutar-mutar hari ini nggak ada hasil Pak, kosong. Kenapa? Nggak ketemu sampelnya. Nggak ketemu orangnya. Itu jalan ke situ nggak ada. Nggak bisa tembus. Tembus kok nggak tahu sih. Ya itu secara tembus. Maka bab 3 itu harus tahu ya. Kondisi lapangan itu, informasi lapangan udah tahu ya. Ya. Kecuali eksplorasi. Eksplorasi itu mungkin seperti kalau tipe penelitiannya bukan eksplorasi, seakibat kalau proposal untuk eksplorasi beda proposal untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif, kualitatif, yang induktif, deduktif beda. Harus ada kajian lah ya. Dan juga bab 3 jangan asal nyontek dengan proposal lain. Orang beda-beda kasusnya. Ya. Yang unik itu ada keunikan di penelitian saudara yang orang nggak punya, itu
tercantum di bab 3 itu. Unik kelihatan Pak, ini kalau kita ke lapangan persiapan ini. Kalau unit lain nggak ada persiapan gini. Cuma gini aja persiapannya. Karena agak beda nih Pak. Kita ada spesifik, ada hal baru nih. Beda sama yang udah. Kalau yang baru tuh ada beberapa sifatnya eksplorasi. Ya. Sifatnya juga menemukan sesuatu yang di luar pikirannya. Ya. Nah, itu ketemu di situ. Ya. Saya menemukan penelitian berikutnya. Gitu ya. Itu bab 3 itu. Isi lesson itu apa? Lesson itu pasti awalnya adalah problem statement ya. Karena kalau nggak tahu masalahnya gimana bikin persiapan riset ke lapangan, nggak tahu. Kalau nggak ada tahu masalah, nggak ada tujuan namanya. Tujuan itu muncul dari ada masalah itu. Tujuannya menyelesaikan masalah, ingin tahu masalah itu. Misalnya masalahnya apakah X berdampak terhadap Y, itu kan masalahnya kan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa dampak X terhadap Y. Ya. Ini masalah nggak? Masalah apa? Nggak tahu Pak. Tujuannya apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu lah. Ada mahasiswa tujuannya A, masalah B. Nggak nyambung ya. Itu lebih parah lagi. Masalah belum selesai, tujuan udah ada. Loh, bisa gini nih. Ya. Tujuan udah ada, tapi masalah belum jelas. Pak, ini masalah belum jelas, Pak. Masalah kita, tujuan kita jelas, Pak. Masalahnya nggak jelas. Loh, gimana tujuan tuh dari clean masalah udah ada. Ya. Ada lagi parah tuh, Pak, ini masalah udah ada, tujuan belum jelas. Loh, kalau ada masalah, tujuan pasti ada. Karena kaitan dengan masalah. Tapi tujuan ada, masalah nggak ada nggak bisa. Tapi masalah ada, tujuannya nggak ada tuh, nggak ada tuh. Itu ngeri banget tuh. Masalah udah ketahui, tujuannya Pak nggak tahu Pak. Kalau tujuan ada, masalah nggak ada tuh aneh tuh. Dari mana Pak tujuan? Jadi yang muncul tuh masalah dulu. Orang masalah tujuan nggak pernah ada. Tujuan nggak pernah ada kalau masalah nggak ada. Lalu tujuan kita meneliti itu kan untuk menyelesaikan masalah itu. Mendapatkan jawaban masalah. Tujuannya masalah nggak ada. Tujuannya apa? Nggak ada. Tujuan kamu itu merit itu punya anak. Tapi anak nggak ada masalah. Ngapain kawin? Tujuan kamu bukan punya anak kawin tuh. Kawin itu tujuan bersenang-senang. Menikmati kenikmatan. Ya, hiburan. Nah, ya hiburan. Gak ada pasangan. Nah, tujuannya apa? Pokoknya itu tujuannya bukan dipakai dapat anak. Itu ya. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak bisa didesain desainnya. Mana desainnya? Tujuan nggak jelas. Kalau jelas tujuannya ya. Nah, baru tuh ya. Kita bunyi analisisnya. Sasaran sampelnya apa? Ya. Tujuan ada nih. Kita tujuan nih Pak melihat bagaimana sih kejadian itu sesungguhnya, faktor penyebabnya apa. Unit analisis Pak, ya berarti manusia. Ini kejadian di mana nih? Nah, di Kalimantan Pak. Di mana nih? Di daerah desa A. Oh, berarti di perusahaan itu ya. Berarti sampel Pak, kelihatan sampel pasti karyawan di situ diambil sampelnya. Jangan masalah pengen tahu di perusahaan A, tapi karyawannya kalau di perusahaan B. Itu nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Ini bagaimana nih? Ini sampelnya itu per orang atau kelompok atau gimana? Keseluruhan atau gerombolan gimana tuh ya? Lalu satu persatu. Itu kasus cuma satu orang aja. Ini kasus ada satu orang Pak. Kita ingin meneliti seorang itu gimana bisa lakukan itu. Bisa kalau kriminal kan pelaku satu, korban satu. Sampelnya pelaku itu. Jangan kasusnya yang korban A, penyebabnya B, yang diperiksa si C. Nah, itu ya. Si D diperiksa. Nyambung. Setelah tangkap begitu ya. Itu contohnya seperti itu. Peneliti juga sama. Yang meneliti tentang variabel A. Ke desanya nggak ketemu variabel A, Pak. A nggak ketemu, Pak. Yang B aja ya. Saya bisa gitu ya. Ya. Yang B aja, Pak.
Nggak ada, capek cari nggak ketemu variabel A itu. Variabel banyak ketemu nih di jalan nih. Ini aja Pak ya. Nggak bisa lah ya. Kalau ketemu ya batalkan situ, cari tempat lagi. Ya. Itu jadi harus tahu ya, tujuannya tahu ya. Variabel itu nggak ada berubah. Ada sih rubah sih, kalau kan kata orang kan penelitian itu Pak, itu kan walaupun tadi di bab satunya itu kita tujuannya A, data nggak ada, bisa B Pak, ya bisa aja. Tapi kan kajian teori berubah lagi, gitu. Fenomena berubah lagi. Terus yang telah terlanjur pergi ke daerah itu diulang lagi perginya, benar-benar ada. Terus harus lebih tertib lah, harus bisa jangan asal tembak aja, nambah ongkos, nambah waktu, nambah staff ya, gampang berubah itu. Kalau mau bikin skripsi berubah gampang lah, gampang lah berubah, kan saya yang kerjain, ya. Jadi kibatnya sudah lama kan, dari sesi 3 bulan jadi 5 bulan. Kalau ada setahun negara itu berubah itu butuh waktu lagi, nggak selesai gitu. Nah itu setelah itu ya, jadi harus ada study setting ya. Setting itu biasanya bereksperimen sih. Ada diatur dan nggak diatur. Nggak diatur seperti riset, kalau kita kamu riset di kalau deskripsi itu, bagaimana pengaruh X terhadap Y di pasar modal itu kan nggak ada settingan tuh. Karena yang kamu teliti itu sudah terjadi ya, bukan yang akan terjadi. Itu eksperimen bisa setting tuh, karena yang akan terjadi kita teliti, bukan sudah terjadi eksperimen. Ya itu beda. Tapi kalau yang riset yang akuntansi, manajemen, ya, keuangan, ya, itu sudah terjadi. Kalau marketing mungkin akan terjadi juga, dia kadang ada eksperimen juga marketing. Dia ciptakan kejadian, guna respon konsumen, guna respon si penjual ya. Dia ciptakan itu, nah itu kan terlibat juga ya. Di setting juga ya. Kalau waktunya, ya. Time schedule ya. Kapan waktunya? Ya. Berapa lama? DP-nya juga panjang. Kalau dia itu, Pak, waktunya cuma tahun 2020 aja, berarti data cross-section. Cross-sectional itu adalah satu waktu aja, tapi yang diti banyak ya. Kalau sudah ada kasus pergi ke lapangan, berarti kan waktunya saat itu ya, saat itu lihat. Jadi sifatnya lebih one shot ya. Satu kejadian lebih cross. Itu sama cross sectional. Yang sectional itu sampai tahun 2026 aja Pak. Jadi fokus 2026 aja. Tapi perusahaannya banyak nggak apa. Ya. Tapi Pak, kita perusahaan banyak, tapi nggak 2026 aja. Lebih dari satu. Berarti kan data panel. Data panel itu juga dengan longitudinal. Ya. Itu panjang dan banyak. Gitu. Banyak, ya. Kemudian bagaimana strategi kita meriset itu? Strategi bisa, kalau bisa eksperimen ya. Kemudian menjawabkan masalah itu. Masalah itu bisa ketahui, kemudian lihat dampaknya, hasilnya, apa yang kita lakukan. Kalau menggunakan data sekunder nggak bisa, primer Pak. Primer gimana, eksperimen atau gimana? Harus survei riset. Ya. Survei riset sama eksperimen itu beda. Kalau survei riset kita ambil saat itu ya. Survei lebih cross-sectional. Tapi eksperimen itu waktunya panjang, longitudinal. Jadi di samping dia itu meneliti tentang perilaku ABCD, juga nggak hanya saat itu. Periode 3 hari cek lagi, 2 hari cek lagi. Lanjut tuh. Ada yang setiap hari cek, ada per jam itu cek. Selama sebulan per jam. Tidak tanduk diteliti. Jadi tidak hanya satu orang, pasti banyak orang. Diambil pelaku sampel itu 10 orang aja Pak. Udah eksperimen. Jadinya mahal juga tuh eksperimen. Atau di riset kedokteran, eksperimen di labor. Kalau ada kaitan dengan manusia, kita bermain sama zat benda mati, mayat. Ya. Lalu kita pakai binatang Pak. Binatang ya struktur tubuh, organ tubuh mirip kayak orang manusia, mirip orang manusia. Kecuali isi otaknya beda, tapi secara basic mirip. Itu bisa dipakai sebagai biji perjumpaan. Ya. Jadi kalau di akuntansi ya, itu yang kebanyakan survei riset ada itu seperti marketing ya, pakai kuesioner ya,
Itu super riset survei oleh survei. Kira eksperimen beda. Survei itu saat itu aja. Eksperimen bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Nggak hanya seorang, banyak orang ya. Ya. Observasi ya. Observasi itu ke lapangan. Itu kalau data primer dan lihat lapangan ya. Observasi itu dia tidak survei, dia observasi, dia lihat aja, mengamati ya. Kalau survei riset kan ada kuesioner di semua. Itu enggak ke kuesioner dia lihat di foto ya. Sama kayak si saudara kalau membuat skrip film tentang perang, dia mengunjungi kok tempat-tempat perang itu, dia amati, di foto, di videokan ya. Ditanya pelaku ya, dia amati pelaku orang situ. Jadi bisa sekalian sama survei riset juga. Observasi itu bisa bagi survei riset juga. Jangan observasi doang. Bisa kan strategi riset itu bisa macam-macam, enggak hanya satu strategi ya, enggak hanya bisa eksperimen pakai survei ada juga. Atau dia pakai observasi, sudah eksperimen ada, survei ada, observasi juga ada. Ke study juga, ke studinya kenapa? Kita teliti ada 10 perusahaan. Kenapa begitu ya? Kita coba lihat contoh satu perusahaan, gimana sesungguhnya dia itu. Diceklah satu perusahaan. Jadi di samping dia meneliti itu, dia ada fokus lepas satu perusahaan sebagai contoh dan itu menjawab pertanyaan fenomena yang terjadi. Itu bisa juga dalam satu riset itu dilakukan cara eksperimen juga ada, survei juga ada, observasi juga ada, case study juga ada. Tentu saja mahal biayanya, mungkin mahal ya. Karena strategi dipakai itu bermacam-macam. Ya. Atau bisa juga grounded theory ya. Teori. Bisa juga melalui action research. Langsung ke praktek ya. Langsung actionnya. Yang terakhir bisa hanya satu strategi, ada beberapa strategi digunakan. Ya. Nah itu disampaikan juga di bab itu ya, di bab 3 itu. Ya. Ini penelitian ini dengan cara apa eksperimen, survei, observasi ya. Diceritakan lah kenapa ini survei. Kita perlu survei dalam rangka ini. Kenapa ini eksperimen? Karena ini ya. Ceritakan juga di bab 3 itu. Ya. Itu. Jadi misalnya di kajian teori itu dapatlah itu perlu Y. Tiga lagi gimana dapatkannya datanya? Observasi aja Pak. Survei pakai kuesioner aja Pak. Atau jangan Pak, kita pakai eksperimen. Kita awasi, kita kontrol variabel lain. Itu kan peneliti lah ya. Jadi kebanyakan sudah kan melalui apa? Data sekunder kan. Nah, setelah sudah jelaskan variabelnya apa, tujuannya apa, ya. Variabelnya apa, tujuan di bab 1 juga ada, tapi di bab 3 kadang sekelas satu kalimat ya, ada juga. Kemudian bagaimana peran dari peneliti terhadap objeknya itu. Kemudian juga unit analisis apa, dia mau peneliti di industri sepatu, di analisis sepatu. Jadi sepatu mungkin nggak semua perusahaan, beberapa perusahaan di situ. Atau banyak industri ya. Industri nanti di mana? Pasar modal. Berarti semua perusahaan kopi pasar modal ya. Perusahaan diambil semua ya. Ya. Nah, kemudian ya penting ini nih ya. Mahasiswa itu ini kan kalau dia di bab 3 itu kalau variabel itu bisa konsepnya apa? Ada formulasi enggak? Suatu skala pengukurannya apa dipakai? Ya. Yang sampai enggak nyambung. Di bab 3 ini Pak, kenapa saya pilih metode A digunakan dalam perhitungan ini di bab 3? Itu nggak boleh seperti itu. Nggak ada kajian kenapa nggak ada lagi di bab 3 itu. Kenapa itu ada di bab 2 ya. Ingat itu ya. Jadi kalau bab 3 itu maka lama. So kalau lebih biasa
bab 3 itu maksimal 2 minggu. Ya. Kalau bab 1 2 minggu. Bab itu proposal 2 minggu lah. Kemudian kalau untuk yang teori 1 bulan maksimal ya. 1 bulan. Mungkin konsep teori konseptual teorinya ya bukan apa kerangkanya framework teori of frameworknya ya 1 bulan lah sampai ke hipotesis. Berarti berapa tu? Dah 1,5 bulan. Nanti bab 3 2 minggu. 2 bulan. 2 bulan. Bab 1 ni 2 minggu. Bab 3 2 minggu berarti sebulan. Tambah bab 2 sebulan. Berarti 2 bulan. 2 bulan sempro tu. Harus selesai draft proposal. 2 bulan. Ya. Kalau ni kan berapa hari ni? Ni banyak ni. Bukan 2 bulan ni, lebih ni. Kan udah kumpulkan proposal nanti bulan apa? UAS. 4 bulan. Jadi 4 bulan panjang dari awal sampai proposal diserahkan. Ya. Lebih panjang ya. Ini pendek. Kalau ada yang seminar akuntansi, pendek. Ya. Jadi dikumpulkanlah. Mengukur ke mana? Jadi dalam mengukur, dalam penjelasan ini, dalam penjelasan penggunaan variabel itu harus jelas ya. Jadi kalau konsepnya pilih salah satu konsep yang kamu kaji itu. Kenapa pilih itu? Itu ada di bab 2. Pertanyaan ini saya jawab bab 2 bukan di bab 3. Bab 3 itu enggak lagi kenapa enggak ada. Ya. Kenapa mentah lagi itu. Mending kaji bab 2 aja, jangan bab 3 dulu kalau belum selesai. Kalau tulis jangan sampai kepada itu. Desain penelitian ya, bab 3. Nah, kemudian juga nanti metode ngumpulin data gimana metode? Apakah apa ini? Interview ya? Apakah dengan cara observasi? Apa dengan cara kuesioner ya? Kemudian apakah dengan physical instrument diukur fisiknya? Pak saya ingin mengerti dampak tinggi badan terhadap prestasi kerja. Tinggi badan gimana? Ya. Gimana kondisi tinggi badan ya? Ngumpulnya gimana? Ngumpulkannya. Apakah interview atau observasi atau kuesioner? Ya. Atau physical measurement langsung ngukur ke tempat ya. Nggak bisa ditanya, nggak bisa percaya dengan data yang disuruhkan ke saudara. Itu lihat faktanya. Ya. Kemudian tanpa observasi. Ya. Nah setelah itu baru akhir dari bab 3 itu. Atau cara ngumpulinnya sekarang baru analisis data. Analisis penelitian. Analisis apa? Data analisis ya. Ada juga mahasiswa heran. Analisis data, dia udah bab 1, 2 selesai, bab 3 sampai ke implikasi hasil, udah bisa buka semuanya. Tapi ada pertanyaan yang simpel nggak bisa jawab. Bisa. Kata penguji lain, kalau kamu meneliti ini, dasarnya apa? Kau meneliti judul nih, meneliti A terhadap B. Dasarnya apa? Apakah karena dekat sama dosen? Apakah karena rumahnya lumayan bagus? Ya? Apa dasarnya? Dasarnya terkait dengan penelitian aja ya. Ini mahasiswa kadang, apalagi kalau bikin kata pengantar. Kata pengantar, terima kasih kepada si A, B, C, D. Pembimbingnya ranking urutan ke-6 ke-7. Aduh, Mak. Terima kasih itu orang belum pernah dalam penyusunan deskripsi, bukan dalam kehidupanmu. Kau sebut kakak, bapak, ibu, segala macam. Loh, yang belum langsung dengan skripsimu siapa? Mungkin ketua. Siapa? Pembimbing skripsi. Pembimbing itu disebutkan pertama kali itu. Ya. Baru sebutkan pimpinan perguruan tinggi itu. Ya. Nah, ini kadang kan disebutkan pimpinan perguruan tinggi. Yang pembimbingnya nomor kesekian, nomor 6, nomor 7 ya. Yang ini parah tu. Nomor urutan ke-6 itu orang tua. Orang tuanya kalau mengerti tidak langsung ada MBI saudara. Ini kan ilmiah.
Ya. Itu kadang dari awal saya udah ngomong juga tuh. Buku panduan skripsi itu yang bikin saya tuh. Buku skripsi ABS tuh. Saya bikin. Maka saya mahasiswa saya tanya, nggak tahu. Nggak tahu siapa yang nggak tahu. Seru tuh wakil satu selalu tiap tahun saya ada pengarahan dari wakil satu ke mahasiswa itu. Salah satunya mengasih tahu ini buku panduan skripsi. Ini buku panduan apa ya. Ini buku pustaka. Saya kasih tahu semua. Ya. Kalau magang ini caranya. Karena magang itu bikin program saya itu. Saya bikin program magang. Saya mulai dari nyusun buku panduan magang itu saya bikin ya. Sempurna magang ya. Sama formulirnya. Saya desain tuh ya. Yang sekarang kan dia pelaksana aja tuh. Ya. Ini jangan selalu udah ada kejuan magang nggak kalau yang ekstensi? Ya. Kalau lulusan SMA ada kejuan magang. Tapi kalau dari kantoran nggak usah magang. Bisa program ekstensi itu kan dari D3. Usah magang, dia udah kerja tempatnya. Tapi kalau lulusan SMA masuk ke ekstensi, ya, itu ada wajib magang. Ya. Ada buku pandu magang itu, buku pandunya. Ya. Dulu diupload tuh di sistem akademik ABS, semua diupload. Peraturan diupload semua. Nah, ini ada perubahan peraturan akademik ya. Mungkin semester berapa? 4 ya. Mungkin berlaku buat saudara. Ya. Ada peraturan Kemendiknas yang baru ya. Yang baru tahun awal 2026 ya. 2025 ya baru. 5 itu 26 pas ya. Betul 25 2006. Yang terbaru lah. Ya. Nah, yang terbaru itu apa? Setelah Pak info, Pak itu sekarang itu masa studi mahasiswa hanya maksimal 5 tahun. Berarti DO. Loh, dasarnya apa itu? Waktu mahasiswa yang mau skripsi ini, mau mengambil skripsi ini, pandu akademiknya nggak di situ, nggak boleh dong. Berarti peraturan berlaku untuk mahasiswa baru. Selama jangan diterapkan seperti itu. Ya. Tapi ngomong 5 tahun ada nggak? Saya rasa itu nggak ada. Ada tentukan maksimal 7 tahun. Ya. Jadi kalau 7 tahun kan polos semester, baru bisa DO. Kalau enggak, panggil terus. Ya. Jadi bikin 5 tahun. Ya, 5 tahun. Apa nggak blunder 5 tahun itu? Saya baca ya. Ternyata bukan itu maksudnya. Jadi menerjemahkan peraturan pun salah juga. Gimana? Kan bikin heboh. Tapi tentunya mahasiswa IBS itu nggak heboh ya. Karena nggak peduli. Dia nggak punya buku panduan. Nggak pernah lihat ketentuan dikti tentang masa studi itu yang terbaru. Balik semua ya. Ya akibatnya yang pihak itu sebenarnya lah ya. Atur. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau udah selesai data analisis ya. Data udah terkumpul nih, udah terkumpul datanya. Itu diapain data itu? Ya. Data itu, nama data itu telah dikumpulkan tapi belum bisa bicara data. Belum bisa menjawab hipotesis. Ya. Menjawab permasalahan. Jadi dolar. Ya. Dolar. Pak, saya butuh sampelnya 1000 sampel untuk variabel ini. Udah terkumpul. Terus gimana? Bisa jawab nggak masalah? Oh enggak Pak, baru data. Data harus diolah, maka olahnya ada tuh ya. Bagaimana peneliti itu harus tahu feelingnya ada di data itu. Jadi variabelnya, ketemu datanya, waduh tahu proses kalau data, kalau ini pasti dia gini, pasti gini. Pejabat gini kamu udah tahu, karena gini. Kondisi ekonomi kurang baik. Wah dia nggak gini, tahun sekian kondisi baik. Data ini aman-aman aja. Bergerak terus, naik, sekarang turun drastis. Contoh seperti itu. Kalau nggak itu nggak bisa neliti ya. Masa udah selesai penelitian, saya tanya cara mendapatkan data yang nggak tahu, ya.
Nggak tahu itu semua apalah, sebenarnya bagus banget. Pakai AI. Saya tahu bahasa AI, bahasa asli Malaysia itu ada beda. Saya tahu karena saya sering gunakan ChatGPT juga itu. Dan platform lain yang beberapa platform yang sesekali tapi yang banyak itu ChatGPT. Ya. Karena kan paling lama itu. GPT itu kan Google juga. Paling ngantuk saya. Jadi itu yang di bab apa riset-riset itu adalah dalam rangka untuk menyusun ilmunya, prakteknya menyusun bab 3. Ya, 3. Itu yang studi itu tergantung apa exploratory, deskriptif, kausal, tujuan teori nanti ke sini. Ya. Jadi kalau riset eksplorasi riset itu penekanan pada penemuan gagasan, ide dan wawasan dan peningkatan itu rancangan. Jadi mengeksplor aja. Itu dapat statement-statement yang sifatnya baru. Ya. Tapi boleh jadi biasa aja. Tapi dibutuhkan ya, eksplorasi itu. Ya. Saya udah ngantuk banget ya. Jam berapa nih? Sudah 8:30 ya. Jam 7 mulai 8:30 udah 1,5 jam. 9. Biasa, hampir 9. Ya, kalau riset kan konfirmasi lah. Jadi kalau eksplorasi itu, kamu belum kenal variabelnya, ya selama ini nggak ada neliti. Ya. Explore ya. Suatu yang apa, gagasan baru lah. Gagasan, ide yang bagus, yang keterbaruan itu ada gitu. Tapi kalau riset kan, riset kita udah tahu lah. Oh ini laju inflasi, paling gini Pak. Kenapa tahu? Laju inflasi Provinsi Jawa Timur sudah ada Pak. Jawa Barat, aja bedanya bisa diperkirakan. Udah ke lapangan konfirmasi dong, itulah. Riset. Menjelaskan apa yang terjadi. Bukan menjelaskan apa yang seharusnya. Kalau riset, kalau seandainya penelitian itu adalah mencari penyebab. Ya. Juga mencari Y, X-nya ada, Y dicari itu. Kalau ada masalah Pak, gedung kena bom, si Y itu mungkin meninggal lah itu. Ya. Usah deskripsi riset. Ya, ini penjelasannya. Nah, biasanya ya, 3 ini digabung di satu ya. Explore juga, deskripsi juga, proses riset juga. Ya. Nggak berdiri sendiri ya, karena ada kaitan juga. Ya, aduh ngantuk banget saya. Tujuan explorative study, tujuan itu. Jadi kalau sudah want to know ya, jadi sudah tahu, pengen tahu aja Pak. Kita nggak tahu sama sekali. Tujuannya itu pengen tahu ini. Pengen tahu kenapa terjadi ekspor ya. Kalau deskriptif itu sifatnya informasi lah. Misal inflasi berapa sekarang, ada faktanya. Ya. Tren kenaikan harga gimana? Deskriptif ya. Data sudah terjadi. Ini rata-rata usia, penghasilan yang kamu lakukan selama ini kan, deskripsi banyak riset kalau akuntansi. Kalau salah studi sebab akibat. Ya. Bagaimana dampak penyajian informasi terhadap harga saham itu kan sebab akibat. Aduh. External research interference kelibatan peneliti terhadap objeknya, sampelnya. Ada minimal interference, ada moderat, ada eksesif ya. Jadi kalau yang minimal tu dia itu apa? Peneliti nggak campur dengan variabel sama sekali. Sama kalau selama meneliti deskripsi kan variabelnya kamu nggak tahu menahu kan.
Sudah terjadi aja. Nanti diukur pakai manualnya. Aduh, ngantuk banget. Jadi hampir tak ikut campur sama sekali lah, seminimal mungkin. Terhadap pelaku responden, proses kerjanya, sistem utility, mengamati, mencatat, dan menganalisis. Jadi itu, dia mencatat, mengamati, dan menganalisis. Sama skripsi sudah gitu. Saya pengen lihat dampak likuiditas terhadap harga saham. Ya ambil aja likuiditas. Malah tak bekerja. Malah akhirnya susut sendiri tu. Jadi betul-betul cara manipulasi pada barang sudah terjadi. Biasanya sudah terjadi di analisis sekarang. Moderat itu ada campur tangan lah. Seperti penelitian sifatnya kuesioner ya. Kalibrasi responden. Tapi bukan mengatur konten yang diambil ya, tapi mengatur caranya, kapannya, bagaimana itu. Jadi contoh kuesioner Pak ini, kuesioner kelompok A ini, setiap pertanyaan itu kan disediakan 1 sampai 5 ya. Kalau tidak bagus 1, kalau bagus 5 ya. Ya ada banyak nih Mas, yang ini sudah lakukan, tapi ya tidak ini mana tadi ya. Jadi udah diatur. Kamu kalau jawabnya tanya, banyak orang jawab 5 sih katanya. Jadi mempengaruhi itu supaya menjawab kuesioner sesuai dengan maunya peneliti ya. Nah itu berarti kan tidak moderat ya. Cara menjaga kuesioner, observasi proses akuntansi, observasi. Lihat cara kerja accounting cycle gimana. Proses kerja di sistem informasi akuntansi mulai dari prosedur, dokumen, sampai input data jurnal, sampai hasilnya untuk laporan keuangan. Udah selesai. Ya. Kalau mahasiswa kecil kan nggak repot ya. Mahasiswa sedikit ya, nggak repot. Recessive interference, ini betul-betul tinggi intervensi. Tinggi di mana? Kalau tadi ini kan campur tapi nggak semuanya ya. Campur nggak terkait dengan kualitas hasil informasi didapat dia. Ngantuk banget saya. Ini studi setting tadi saya jelaskan juga bagaimana kontraf itu ya di set ya. Lingkungan buatan, kondisi dikontrol peneliti ya. Variabel manipulasi. Bisa variabelnya dimanipulasi. Jangan diukur pakai ini aja deh ya. Dia posisinya setengah matang ya. Itu biasa eksperimen. Bisa dengan settingan seperti ini, eksperimen ya. Guna penelitian yang sifatnya kuasi eksperimen yang recessive research interference, di mana
pelakunya bisa mengatur si sampelnya, ya. Sehingga data bisa berubah, diatur nih hasil seperti ini, diatur. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau sifatnya itulah eksperimen yang butuh pengaturan kondisi sampel yang kita inginkan, bisa aja. Non-contrived ya, biasanya settingnya natural aja. Biasanya riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan sudah terjadi, ya nggak bisa disetting lagi, ya. Riset di lapangan nggak bisa diulang lagi kerja 3 hari lalu, nggak bisa. Nah ini secara riset itu bisa jelas di awal, eksperimen, survei riset, observasi, case study, grounded theory, question riset, dan mixed method. Metode ini mencampurkan semua cara strategi secara meneliti, ya. Cara gimana strategi meneliti gimana? Ini 1 sampai 6. Ya. Jadi eksperimen itu peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel. Ya. Tujuan penelitiannya apa? Untuk mengetahui hubungan asal akibat eksperimen. Ya. Kalau deskriptif, nggak usah pakai eksperimen. Ya. Pakai data sekunder aja. Ya. Ada 2 jenis variabel eksperimen dan variabel non eksperimen. Nah, variabel eksperimen itu variabel yang berkaitan dengan yang diterapkan secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa yang pengaruhnya terhadap gejala tertentu, seperti yang di bab 1. Ya. Sekarang perlu diatur. Tapi diatur bukan saya ingin eksperimen tentang 5 manusia. Bagaimana dampaknya? Ya. Eksperimen. Ya. Jadi tentang itu. Tapi kalau eksperimen di luar jangkauan kita, ternyata ada menemukan variabel baru. Ya. Nah, penelitian ini timbul variabel baru yang orang lain nggak kepikiran. Disitulah ini hipotesisnya. Jadi jangan dikira hipotesis, Pak, ini hipotesisnya aneh, Pak. Di buku nggak ada. Berarti hal yang baru teliti, ya. Tapi nggak juga, Pak. Dia suka pulang siang, pagi, pulang cepat. Ya. Jadi dengan adanya strategik sekarang ke depan, dia alasan cepat pulang. Ya. Aduh. Harusnya nggak konsentrasi, udah ngantuk banget nih. Nanti ngomong saya ngaur, ya. Jadi yang variabel yang di luar dugaan datang tiba-tiba tanpa dipikirkan sebelumnya, dia udah pengaruh cukup besar terhadap yang objek yang kita teliti. Sehingga temuan baru. Ya. Sama kalau saya riset biologi, ya. Biologi dia pengikutan Kalimantan. Itu meneliti monyet, orangutan. So ketemu, ya, binatang yang langka. Binatang yang nggak ada, yang purba hidup di tengah hutan. Tapi bukan masuk penelitian dia, itu namanya nanti ada variabel non eksperimen. Ya. Jadi karakteristik dari eksperimen itu apa? Variabel bebas dimanipulasi, bebas itu independen variabelnya. Kalau lain yang pengaruh dikontrol agar konstan, pengaruh dikontrol, ya. Dibuang aja, Pak. Nggak bisa dibuang karena kan ada pengaruh tidak adjusted square dengan kalau ada dia itu dampak positif, kalau ada dia dampak negatif, kan repot lagi. Dampak positif apa? Yang ada dia, jangan ada dia. Ada juga variabel lain yang pengaruh dikontrol agar konstan. Nah, itu namanya variabel kontrol. Variabel kontrolnya ses, Pak. Yes, ses. Ses itu bisa menetralisir, ya. Variabel yang teliti, ya, bukan termasuk dia. Jadi itu variabel yang pengaruh dikontrol, ya. Kalau observasi langsung oleh peneliti bisa juga. Kalau observasi langsung, peneliti dapat melihat dan mencatat hal yang terjadi dan menyebabkan perbedaan antar variabel.
Yang cara segila tu research perubahan akuntansi manajemen itu case study. Kalau dulu S1 tu skripsi case study semua. Ya, skripsinya. Jadi kalau hidupnya berdampingan zamannya, ni zaman saya, ni zaman yang baru. Jika study ni jarang mahasiswa ABS jarang. Harusnya nak sorry itu bikin ke study je kasus. Kan tempat dia bekerja kan. Saya bikin skripsi. Dia enggak ganggu pekerjaan juga. Dan begini bagus sih negara dia mengerti persoalan. Ada mahasiswa yang mungkin kasus ada di asuransi, dia kerja asuransi bikin kasus. Anak S2 sih dia. Ya. Dia suka cari IO, bikin kasus tentang IO-nya. Ya. Fenomena jadi seperti itu. Nah, permasalahan jadi dapat berupa kejadian, permasalahan, proses, aktiviti, program, kemudian tempat atau manusia. Ya. Nah, regulatory itu strategi itu riset itu bisa regulatory ya. Itu apa? Jadi suatu metode kualitatif untuk menghasilkan pengembangan teori baik yang berkata induktif pun deduktif ya. Induktif itu ada riset itu dimulai dari induktif baru deduktif. Ada dimulai dari deduktif baru induktif. Kau putar aja tu. Jadi tujuan apa menilai efek dari pelaku sosial. Ya, sikap ya, guna persepsi. Itu langsung aja. Action teori apa? Action riset lah kegiatan untuk tindakan perbaikan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Action riset. Biasanya action riset itu banyak BUMN ya, juru peneliti A, peneliti tentang action riset ya. Dia ada produk baru diluncurkan setahun. Gimana perkembangan sekarang? Apa perlu diberikan apa itu ya? Pas ya. Jadi itu action riset. Ya, riset itu salah satu jenis riset sosial terapan ya, yang pada hakikatnya merupakan suatu eksperimen sosial. Ya. Bisa psikologi ya, meneliti pelaku anak SD ya, psikologi. Ya. Metode itu gabungan seluruh strategi penelitian dari cara penelitian tadi digabung semua. Ya. Nah, apa populasi yang akan diriset itu apa? Siapa yang riset? Bisa individu, bisa partner, bisa grup, bisa organisasi, culture. Tujuannya apa? Questionnaire study, seperti saya jelaskan di awal. Ya. Jadi melihat short waktu tertentu aja. Ya. Habis itu, kalau hasilnya menunjukkan apa, nanti ada pertanyaan kenapa ini Pak, kenapa terjadi seperti ini. Ya, ini adalah risetnya terkait dengan liburan ya, kemudian terkait juga dengan bisa terima mahasiswa. Ya. Tapi sebaiknya memang questionnaire study apakah multiple atau longitudinal tergantung masalahnya aja. Apakah masalah terjawab dengan questionnaire studies ya? Jadi yang cross section jawab enggak? Ya? Pak, saya banyak variabel nih, ya. Dan banyak variabel, banyak tahun, banyak perusahaan. Berarti itu kan perbuatan atau konsesional dengan data yang misal seperti pergerakan waktu tapi orangnya itu aja, objeknya itu aja. Jadi namanya time series. Ya. Itu analisis beda lagi dengan kalau konsesional.
Ya. Jadi bisa penelitian deskriptif yang kuesioner itu, bisa analytical, analisis. Ya. Longitudinal ini adalah studi berhubungan dengan salah satu jenis penelitian sosial meningkatkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Jadi kenapa longitudinal itu artinya kan waktunya panjang, lama. Kenapa sih lama sih? Kalau lihat perilaku setahun-tahun Pak, berdampak nggak dia? Dia ngirim tangan dan sebagainya tanpa peduli dengan masalah Iran dari luar. Tapi kalau menang susah juga. Jadi rentang waktunya panjang ya, berkala. Bisa penelitian eksperimen itu longitudinal studies. Eksperimen. Cirinya ya. Jadi bisa periodenya diambil bukan setahun 2 tahun ya. Atau bukannya 1 bulan. Atau pada saat itu bukan. Dia berhari, berbulan-bulan. Saya lihat respon ya. Kemudian perilakunya. Dia melihat juga bagaimana kedewasaannya di masalah tertentu ya. Itu bagaimana dia memandang investasi pasar modal. Bagaimana dia bisa menang ya. Itu aja dengan waktu berapa bulan. Ya. Nah, prosesnya lebih kompleks ya. Ciri penelitian longitudinal itu. Pokoknya itulah intinya. Ini penelitian studi panel ya. Atau berlangsung time series cohort study. Core study. Study cohort. Penelitiannya itu. Studi panel itu dia waktunya banyak, perusahaan juga banyak. Kalau konsesional itu lah satu perusahaan waktunya banyak perusahaan tapi waktunya tertentu ya. 1 tahun. Bulan ini aja Pak, atau saat ini aja Pak. Itu biasa kalau kuesioner seperti itu. Ya. Lebih cenderung course seksional study. Kuesioner ya. Eksperimen juga cenderung adalah kuesioner study. Karena nggak banyak, hanya tertentu kelompoknya. Kalau bersama itu time series ya. Bisa pergerakan inflasi, itu time series. Inflasi, tapi waktunya sudah diatur ya. Ini kelebihan kekurangan penelitian longitudinal ya. Kualitasnya bagus karena lama, lebih valid. Jadi peneliti bisa lihat perubahan waktu, bisa waktu yang berbeda, mungkin responnya beda juga. Jadi tidak butuh berhari. Juga yang terkait dengan yang mingguan itu juga. Kenapa mingguan? Kenapa bulanan? Longitudinal itu dia lebih panjang. Kurangnya waktu biaya lebih besar kan. Ya. Kemudian kalau karena kelamaan itu, kita tahu berantakan ya, gagal. Ya. Dia eksperimen waktu panjang, mau selesai banjir, kena banjir. Kalau banjir nggak bisa pakai data, itu pakai data baru. Data baru kan berubah bab 1, berubah bab 2 juga. Kira pertanyaan sampai sini? Mati udah habis kan ya. Kalau pertanyaan sampai sini nggak? Ada pertanyaan? Ya. Kalau pertanyaan ya. Itu udah ngantuk juga nih. Ya jam 9 ya. 9:04 ya. Ya. Pak, saya mau nanya terkait tugas nih, Pak. Kalau nggak saya jawab gimana? Kecewa nggak kamu? Yang kenapa nggak jawab, Pak? Kan saya
untuk tugas juga. Dengar nih. Saya kalau bertanya dia baca semua. Kalau jawab, termasuk kamu juga. Maka saya tes. Kamu nanya saya diamin, gimana perasaanmu? Marah kan? Gitu ya dosen Mas. Hmm, Itu juga. Baik kalau nanya, ini gimana? Bisa nggak? Diam aja semua. Nggak ada yang jawab. tapi kan mungkin memang jaringannya Pak, kita nggak tahu. Alasan kamu sekarang alasan jarang soal kamu nggak jelas Mas. Nggak tahu saya. Alasan gitu gimana? Iya ya Kamu sudah. parah supaya nggak jelas ya. Jadi itu penting itu. Jadi kalau besok deh kalau saya kuliah, tanya satu jawab lah ya. Ini banyak sekali tuh, ya. Jadi jangan egonya di itu, jangan senak aja, ya. Maunya kamu aja, ya. Maka kuliah itu reciprocal lah ya, ya. Dan memahami, jangan, waduh, kadang dosen ngomong, mau saya tidur ya. Jadi kuliah online itu perlu tuh menyiksa dosen Mas, ya. Paling malas dosen kuliah online ini. Kecuali ada mau dosen, saya nggak sempat kuliah online-nya, dia nggak peduli mau kamu dengar enggak, karena dia ada maunya ya. Tapi dosennya betul-betul yang benar kuliahnya paling malas ya. Udah tahu kamu tuh. Jadi besok kalau tanya ngomong ya, dia nyaut ya. Iya siap Pak. Join Maaf ya terus nggak Pak kalau buka-buka tadi. kamera. Ditanya diam aja. Ini nggak buka kamera nih. Udah mau selesai kuliah, tetap kamera di off cam. Kalau saya tutup kamera saya gimana ya? Kalau saya buka terus. Kalau ada nanya, saya pura budek aja. Aduh maaf ya, nggak kedengaran suaranya. Ya, oh, maaf ya, nggak jelas suaranya gimana tuh ya. Itu, ya, itu ya. Nah, kalau ngomong ditutup ada suaranya. Jadi kalau ngomong sama orang lain, orang nggak tahu itu ya. Gitu, ya. Itulah Mas ya. Jadi kuliah online tuh jadi nggak enak ya. Dosen juga nggak enak tuh ya. Nah, kalau pagi itu minta online, malas ya online. Online dia tinggal tidur aja. Saya teriak-teriak dia tidur aja Mas. Ya, kalau pagi itu kemarin mau KP Pak online aja Pak. Kemarin besok terpaksa. Jadi besok seminggu sebelum Lebaran tuh minggu depan udah online semua kuliah itu. Ya, dan semua. Karena motivasi mereka bukan ilmu ya, tapi nilai ya. Ini lulus ya, lulus. Dan senyum aja kamu ya. Dia absen ulang lagi ya, ulang lagi absen ya. Jadi kalau ada mau kamu mau jawab absen, hadir Pak, itu kepentingan kamu. Coba kalau saya kuliah, diam aja semua itu. Tapi kepentingan cepat jawabnya. Saya absen cepat bangun semua. Tapi kalau ke kuliah, saya pengen tes ngerti gak? Diam aja semua ya. Nggak peduli lah ini. Karena kenapa dia tidur, pergi, dia baca sinyal Pak, nggak jelas sinyalnya. Mau apa putus-putus. Ya. Tapi begitu saya tes, bisa semua. Begitu saya tanya, ada sinyal. Ya. Modus. Ya. Ya. Itu absennya. Ya, absen bener. Bentar, buka Iya maaf absennya. ya Pak. Oh, tapi saya beneran nggak boleh nanya Pak ini Pak. Ada nggak sih, aku boleh nanya? Saya pengen tes saudara aja, gimana perasaan kalau kamu tanya saya diam aja? Iya Pak, saya mewakili teman-teman juga minta maaf Pak kalau tadi pas ditanya mungkin diam. Tadi juga saya telat 10 menit Pak pas join kelas. Mungkin saya belum tahu terkait itu. Nggak hanya, kejadian itu nggak hanya kuliah ke sekarang, sejak awal, seperti ini. Masa bodoh tuh, saya jauh daripada kamu itu. Kamu itu ada apa-apa di mata saya itu ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, itu ngajar tuh sejak tahun 1987 udah ngajar saya. Gak ada alasan tuh ya. Bukan dosen kemarin sore saya tuh ya. Saya ngomong ini bukan hari ini enggak. Udah beberapa kali saya perhatiin aja.
Ya. Dan itu nggak jalan. Semester lalu juga sama, tapi nggak pernah baru sekali ini permasalahkan. Udah nggak tahan juga saya. Ya. Ya Pak, mohon maaf Sekali ya aja. Pak. Kita kita masih menghargai Pak Sparta kok Pak. Ngomong nggak sesuai dengan faktanya. Menghargai tapi ditanya diam aja. Ya. Nggak usah ngomong, pokoknya saya besok jangan buat lagi, itu aja, udah cukup lah. Nggak usah minta maaf deh ya. Kalau dirubah udah cukup itu. Besok nggak lagi udah cukup lah. Ya. Bisa lihat dulu absennya ya, sebentar ya. Mana nih? Absennya ini ya. Akuntansi. Oh, itu buku 1 sih. Kuliah. Kuliah. Saya lagi cari deh. Cari tadi itu mana? Ya. Yang tadi nggak ada nih. Aduh, mana? Senin, Sabtu. Lagi. Bentar, saya lagi cari nih kelasnya. Ya. Di Sabtu. Kuliah. Ganti ya. Astagfirullah. Ya. Isi kelasnya. Oke. Oke. Soal lagi ya. Yang saya belum isi absen ini. Ya si Zaskia ada Zaskia. Zaskia hadir, Pak. Hadir ya. Apa lagi? Bentar. Eh, saya Dian Najib minggu ini saya selesaikan ya Pak KRS-nya. Oh, nggak ada namanya. Nggak ada Bapak, nama maaf, Pak, Pak itu Zaskia. belum di Nazim itu nggak ada. Nggak terdaftar. Nazim nggak ada. Mana Nazim? Iya Nggak ada. Pak, minggu ini saya selesaiin Pak KRS-nya Pak. Jadi nggak ada absen kamu, nggak terdaftar kamu ya. Udah kuliah keempat dah. Hmm, ya Ada mungkin bukti nanti kamu di hadir. akhir pertemuan kali pakai. Saya kasih bukti aja nanti, bukti kehadiran. Ya kalau kamu itu berarti kamu belum bayar tuh. Udah bayar Iya, belum? iya minggu ini saya selesaikan Pak. Kalau belum bayar, saya nggak mau. Jadi kalau kamu nanti UTS keluar ada datanya nggak bayar nggak sama sekali nilainya. Iya, sebelum sebelum UTS Pak minggu ini. Pertemuan selanjutnya saya udah bisa kok Pak, harusnya. Ya harus bayar lah. Iya, siapa? Sampai nunggak. Ini sudahlah bayarnya murah, nunggak lagi gaji dosen dipotong ya. Iya Pak. Jangan kira kamu berapa bayar kuliah satu semester berapa?
Ya, satu semester 5,7. Murah banget tuh Mas, yang kuliah seperti ini. Ya, Iya, kepake, Pak. ya sudah murah nggak nunggak lagi itu, parah. Iya, Pak, maaf, Pak. Nunggak lagi itu, telat masuk lagi itu ya. Sudah bayarnya belum, termasuk telat. Ya. Jadi nggak ada absenmu sih ya, nggak ada absennya. Bapak, Iya, maaf Pak, Zaskia tadi masih izin Pak keterangannya, bukan Mana, hadir. mana? Sebentar, sebentar. Nah itu, sekian di mana? Hadir, dah. Terima kasih Pak Sparta. Oke, kalau pertanyaan sampai sini ya kuliahnya. Jadi, jadi ini nggak mau on cam udah lah, saya dia aja screen saya on cam nih udah ya. Udah, sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sparta. Terima kasih Pak Sparta. Baik, terima Selamat kasih malam Pak. Pak. Selamat malam.